Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu Masjid Babu Taubah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan tingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 259 nggih. Sebenarnya masalah ini pun sudah cukup jelas meskipun tidak ditandaskan dengan pengajuan berbagai dalil. Sekiranya tidak ada kesesatan orang-orang sufi, tentu sufi yang menyimpang ya, dan ahli bid'ah. Ini biasanya ini maksud ahli bid'ah di sini ahli bid'ah secara akidah. Dulu embrionya ada 4. Ada Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah dulu itu. Embrionya 4 itu. Terus kemudian saya ulang tadi sufi-sufi yang menyimpang, dan tidak semua sufi itu menyimpang karena guru beliau namanya Ibnu Taimiyah itu membagi sufi itu menjadi 3 ya. Ada yang mencocoki sunnah, ada yang tidak sesuai dengan sunnah, ada yang UDP itu unggul dalam penampilan saja. Allahu Akbar. Artinya Ibnu Taimiyah mengakui ada sufi-sufi yang sesuai dengan sunnah. Beliau menyebut 2 tokoh. Menurut Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, sufi yang sesuai dengan tokoh yang sesuai dengan sunnah itu ada 3, monggo. Yang pertama monggo Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an dan Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah wa radhiyallahu an. Itu yang disebut oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu gurunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau memang sangat keras mengkritik tasawuf, termasuk para sufi, tapi tasawuf dan sufi yang menyimpang. Dan beliau dalam buku itu mengakui bahwa ada sufi-sufi yang tidak menyimpang atau tasawuf yang tidak menyimpang.
Ya, di antara tokohnya yang beliau sebut adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an dan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu rahimahullah. Itu yang saya tahu. Terus kemudian makanya nanti ada istilah thariqah mu'tabarah ya. Jadi thariqah jalan meniti menuju kepada Allah, itu jalurnya sanadnya nyambung sampai ke para sahabat, bahkan sebagian sampai terangkat sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan tanpa sanad gitu maksudnya. Allah, nah dalam hal ini sebagian orang kadang main pukul rata. Padahal kalau dipukul enggak rata, benjol gitu. Nah, kalau dalam kajian ulama-ulama terdahulu kalau ada istilah ahlul bid'ah biasanya itu ahlul bid'ah dalam masalah akidah biasanya. Saya ulang, embrionya itu ada 4 dulu. Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah dan Murji'ah ya. Kalau Syiah itu awal mula munculnya kan dari Abdullah bin Saba, seorang Yahudi dari Yaman yang berharap mendapat jabatan di masa Sayyidina Utsman. Dia pura-pura ya dia masuk Islam lah untuk mendapatkan jabatan itu. Ditolak oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, terus dia bikin aksi perlawanan terhadap pemerintah yang sah saat itu, hingga terjadi pemberontakan itu yang berujung pada terbunuhnya Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Itu dimotori oleh Abdullah bin Saba itu. Nah, terus kemudian yang kedua Khawarij. Kalau Khawarij ini ciri khas Syiah ini, dia sangat mengagung-agungkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tapi Sayyidina Ali menolak kelompok ini dalam banyak riwayat dan dikutip oleh para ahli sejarah ya. Nah, terus kemudian yang kedua, kelompok ini mencela-cela para sahabat Nabi kecuali beberapa orang saja. Termasuk ummahatul mukminin kecuali beberapa saja. Itu dicela-cela oleh mereka. Dan ini bertentangan dengan akidah dalam Islam, di mana para sahabat Nabi yang kepada mereka Allah menyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an, itu mereka sepatutnya diikuti karena pintu gerbangnya ilmu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Yang kedua namanya Khawarij. Kalau Khawarij ini muncul di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyatakan bersepakat damai. Jadi Sayyidina Ali itu hampir menang sudah, tiba-tiba diajak damai oleh kubu Muawiyah radhiyallahu an dengan jubirnya dari mereka adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Amr ibn Al-As radhiyallahu an. Dan dari jalur Sayyidina Ali jubirnya adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, dalam perjanjian damai ini ada kelompok-kelompok yang enggak puas karena sudah hampir menang kok tiba-tiba berdamai. Enggak puas mereka ini. Karena enggak puas akhirnya keluar itu bahasa Arabnya kharaja, pelakunya namanya kharij. Karena orangnya banyak, ada sekitar 6.000 orang yang keluar itu, maka namanya Khawarij. Nah, ciri kelompok Khawarij ini gampang sekali mengkafirkan pelaku dosa besar menurut mereka. Jadi gampang sekali mengkafirkan pelaku dosa besar menurut mereka tapi ya. Sehingga terus kemudian kelompok ini dikenal dengan kelompok takfiri, gampang mengkafirkan orang Islam. Jadi gampang mengkafirkan orang Islam. Kelompok ini bisa bermesra-mesraan dengan kafir dhimmi, tapi bisa sangat keras bahkan membunuh orang yang sesama Islamnya hanya gara-gara beda pendapat, apalagi beda pendapatannya. Ini jadi contoh misalnya siapa yang dikafirkan? Yang dikafirkan nggak main-main. Sekelas Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikafirkan. Padahal beliau itu ahadul asyaratil masyhudi lahum bil jannah. Satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Yang dikafirkan lagi Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, yang di beberapa riwayat Nabi memuji beliau. Kemudian satu lagi Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu itu juga dikafirkan.
dan 3 tokoh ini ditarget untuk dibunuh. Dan serentak di hari yang sama diupayakan pembunuhan itu, Sayyidina Ali terbunuh saat beliau hendak menjadi imam sholat subuh. Terus kemudian Muawiyah terluka, Amr ibn al-As radhiyallahu anhu itu selamat beliau. Jadi segitunya mereka itu. Bahkan berani, anak baru kemarin sore udah berani mengkafirkan bahkan tokoh di kalangan para sahabat sekelas Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu diantaranya. Nah, ini kelompok ini seringkali belakangan disebut dengan kelompok takfiri, yang gampang mengkafirkan orang lain, gampang mengkafirkan sesama muslimnya, bahkan hanya gara-gara beda pendapat atau beda pandangan. Lebih tepatnya pelaku dosa besar menurut mereka, tapi ya, menurut mereka, padahal belum tentu itu dosa besar. Nah, terus kemudian yang ketiga, Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah ini sebenarnya muncul, ini semua gerakan politik awalnya ya. Syiah tadi gerakan politik, Khawarij gerakan politik juga sama. Yang ketiga ini awalnya gerakan politik, terus berubah menjadi gerakan agama. Mu'tazilah ini awalnya juga sama, gerakan politik. Bermula dari menolak pidatonya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Saat Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu itu, Muawiyah berpidato, saya menjadi khalifah ini karena izin dan ridha Allah. Lau lam yardo lam yaqo. Monggo. Kalau Allah enggak ridho, saya enggak akan jadi khalifah begini. Monggo, depan juga masih kosong. Monggo. Kalau Allah enggak ridho, enggak akan terjadi. Nah, saat itu ada putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, namanya Muhammad ibn Ali al-Hanafi. Ini putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari istri beliau setelah Siti Fatimah radhiyallahu anha meninggal. Jadi Siti Fatimah radhiyallahu anha meninggal, beliau nikah lagi dengan seorang wanita yang kemudian lahir seorang putra yang jadi ulama besar, namanya Muhammad ibn Ali al-Hanafi radhiyallahu anhu. Beliau membantah pidatonya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, mengatakan la qada wa la qadar af'al ibad minal ibad. Dia bilang gitu. Gak bener itu kalau Muawiyah jadi khalifah karena takdir Allah, itu karena maunya dia itu. Itu pidatonya gitu. Nah, pidato beliau ini dipelintir oleh muridnya, namanya Ma'bad bin Khalid al-Juhani dan Ghailan ad-Dimashqi. Dua tokoh ini muridnya Muhammad bin Ali al-Hanafi melintir pernyataan gurunya. Dikatakan af'alul ibad minal ibad wal amru unuf. Kalau bahasa kita, tidak ada takdir Allah itu. Yang ada itu ya perbuatan manusia karena manusia itu sendiri, dan Allah tidak tahu apa yang akan, dan Allah nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi Allah itu baru tahu setelah itu terjadi, baru dia tahu. Itu embrionya Mu'tazilah. Dulu namanya Al-Qadariyatul Ula namanya. Makanya nanti begitu seiring berjalannya waktu, muncul tokoh namanya Wasil bin Atha. Ini yang merevisi pemikiran Qadariyah dengan mengatakan tetap prinsipnya nggak percaya sama prinsipnya tetap sama, tidak percaya sama takdir, cuma direvisi gini. La qada wala qadar af'al ibad minal ibad wal amru unuf. Tapi ini hasil melintir pernyataan gurunya tadi ya. Kalau gurunya tetap percaya sama takdir, ini murid-muridnya saya ini. Jadi tidak ada takdir Allah itu, perbuatan hamba karena hamba itu sendiri, dan walakinnallaha ya'lam. Kan tadi kan bilang Allah itu tidak tahu dan Allah baru tahu setelah itu terjadi. Nah, tapi direvisi oleh Wasil bin Atha dengan walakinnallaha ya'lam. Tapi walaupun tidak ada takdir, tapi Allah Maha tahu. Itu akidahnya Mu'tazilah. Wasil bin Atha ini orang yang cerdas, pinter dia. Tapi tidak bisa ngomong huruf ra. Tapi pidato berjam-jam bisa menghindari huruf ra. Ya, itu Wasil bin Atha itu. Saking cerdasnya orangnya ya. Wasil bin Atha itu. Nah, ya nggak tahu gimana itu, wallahu a'lam bishawab itu. Nah, Mu'tazilah itu ciri khasnya apa? Nggak percaya sama takdir. Dia punya keyakinan Allah menciptakan makhluk, setelah itu Allah cuma ngeliatin aja gini. Jadi kalau entah sebaliknya Jabariyah nanti dia sempalan dari selanjutnya nanti itu. Nah, jadi
Kelompok Qadariyah ini kelompok yang rukun imannya cuma 5. Yang keenam dihapus, percaya sama takdir dihapus. Itu seperti itu. Karena mereka punya keyakinan semua yang menentukan kita, bukan Allah. Allah cuma nonton aja. Jadi Bu Murni ngaji, Allah cuma nonton aja. Allah nggak punya kehendak apa-apa terhadap Bu Murni. Itu semua kehendaknya Bu Murni. Nah, itu orang-orang Mu'tazilah. Gitu. Jadi rukun imannya cuma 5, yang keenam dihapus. Nah, yang terakhir itu ini embrio, saya ngomong embrionya itu Murji'ah itu. Kalau Murji'ah itu dia memisahkan antara amal dengan orangnya. Jadi kalau ada koruptor, kalau dihadapkan ke orang Murji'ah, jawabannya gini, oh dia orang baik, yang kotor itu perbuatannya, gitu. Misalnya ada penzina misalnya, oh enggak, dia orangnya baik, yang kotor perbuatannya. Jadi dia permisifnya berlebihan. Jadi sangat permisif gitu, sangat permisif. Apa sangat permisif? Ya sangat mentolerir masuk ke sebuah kemaksiatan. Sehingga dalam pandangan orang-orang Murji'ah itu tidak ada orang fasik, orang munafik dipisahkan antara amal dengan orangnya. Orangnya tetap baik, yang jahat itu perbuatannya gitu. Orangnya tetap baik, pokoknya terlampau permisif pokoknya. Terlampau permisif. Makanya dianggap sebagai mazhab yang paling bodoh itu, kalau istilahnya para ulama itu. Dianggap paham yang paling bodoh karena terlalu mentolerir itu. Oh dia orang baik, yang jahat itu perbuatannya. Itu pokoknya gitu aja. Terlalu mentolerir itu. Padahal dalam Islam itu pelaku kufur ya kafir. Pelaku syirik ya musyrik. Pelaku nifak ya munafik kan gitu kan. Kalau teori umumnya ya. Makanya kita orang Islam kalau dia banyak berbuat maksiat dosa besar ya kita sebut fasik walaupun dia orangnya Islam. Kita nggak bisa bilang dia orang baik lakuannya kayak gitu misalnya. Bahwa orangnya lahan dakwah kita iya. Kita benci perbuatannya iya. Tapi orangnya tetap kita kasih label, oh ini orang munafik, suka bohong, ini suka ingkar janji, suka khianat. Walaupun kita tidak boleh melabeli orang sembarangan dia munafik, tidak boleh, kecuali memang terbukti betul memang dia memang tukang bohong, tukang ingkar janji, memang dia suka khianat misalnya. Tapi selama hal itu tidak tertandai dengan baik ya kita tidak bisa sembarangan. Dan memang yang lebih berhati-hati memang untuk label-label seperti itu memang harus betul-betul terkonfirmasi betul-betul gitu, bukan persangkaan-persangkaan itu seperti itu. Singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara masalah seperti ini, maka 4 inilah embrionya itu. Jabariyah itu fatalisme itu sebaliknya Mu'tazilah dia. Dia mungkin kalau saya membayangkan itu cerminan dari yang keempat ini. Jadi dia sempalan-sempalan. Karena nanti gini 4 ini berkembang dan semua ganti nama kecuali satu Syiah. Mu'tazilah ganti nama sudah, nggak ada sekarang Mu'tazilah, nggak ada. Terus kemudian Khawarij udah ganti nama sekarang. Namanya macam-macam sudah. Apalagi Murji'ah. Nah, sempalan-sempalan ini namanya udah macam-macam nanti. Macam-macam. Kecuali satu Syiah. Syiah pun pecah tapi tetap namanya Syiah dia. Kecuali Syiah itu. Makanya saya kalau menganalisa Syiah itu gampang. Kenapa? Karena dari awalnya sampai sekarang enggak berubah dia namanya. Itu seperti itu. Kecuali Syiah itu aja yang enggak berubah nama. Kalau yang lain berubah. Kalau Syiah walaupun nanti Syiah itu ada sempalan-sempalannya, ada kelompok-kelompok yang kadang satu sama lain juga saling tidak akur. Itu seperti itu. Pun lanjut nih. Orang yang memiliki pemahaman yang buruk tentang Alkitab lalu menyebarkan pemahamannya yang buruk itu yang tidak dilandaskan kepada nas. Mereka berbicara tentang jiwa dan roh mereka yang justru menunjukkan bahwa mereka lah orang-orang yang paling bodoh tentang roh. Bagaimana mungkin orang yang mempunyai nalar mengingkari sesuatu yang sudah dipersaksikan dirinya sendiri, perbuatan, sifat-sifat dan anggota tubuhnya, bahkan dipersaksikan langit dan bumi serta semua makhluk. Cukup banyak bukti yang menunjukkan bahwa roh adalah makhluk dan Allah lah pencipta. Rabb yang menjadikannya. Siapa yang mengingkari hal ini maka banyak kesaksian yang akan menyanggahnya. Kesimpulannya roh itu makhluk, itu aja. Alasan yang digunakan golongan ini ialah apa yang biasa digunakan orang-orang yang suka mengikuti
hal-hal yang mutasyabihat di dalam Al-Quran dan menghindari hal-hal yang muhkamat, yang jelas makna dan hukumnya. Kebalikan mutasyabihat tadi. Jadi ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Kalau ayat muhkamat, ayat yang maknanya jelas, cetha welo-welo. Kalau muhkamat, kalau mutasyabihat, ayat yang maknanya itu banyak tersiratnya. Jadi padat yang tersuratnya. Dan inilah keadaan setiap orang sesat dan ahli bid'ah menurut Ibnu Qayyim ya. Ayat-ayat yang maklum semenjak awal hingga akhir menunjukkan bahwa Allah lah yang menciptakan roh dan menjadikannya Allah lah yang menciptakan roh dan menjadikannya. Tentang firman Allah yang artinya katakanlah ruh itu termasuk ketetapan Rabbku. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Sudah diketahui bahwa yang dimaksudkan ketetapan di sini bukan yang harus dicari seperti yang bisa dipahami dari berbagai jenis perkataan. Sehingga makna ruh itu adalah perkataan yang diperintahkannya. Tapi maksud ketetapan di sini ialah apa yang diperintahkan. Seperti yang biasa dipahami dalam bahasa Arab, amr itu ya perintah, urusan. Jadi ruh itu bagian dari perintah Allah. Perintah Allah terkait apa? Terkait kun fayakun. Bahwa Allah yang menciptakan kun fayakun. Jadilah engkau maka engkau jadi. Atau berkaitan dengan penginstalan roh pada jasad. Sebagaimana dalam firman Allah, mukhallaqatin am ghairum mukhallaqatin. Jadi kalau dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu ada riwayat begini. Kalau sudah usia 120 hari janin di rahim, itu malaikat menghadap kepada Allah. Ya Allah, apakah janin ini dilanjutkan penciptaannya atau tidak? Itu dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi ya. Ketika menafsirkan firman Allah, mukhallaqatin am ghairum mukhallaqatin. Saya lihat dulu ayatnya. Mukhallaqatin am ghairum mukhallaqatin. Sebentar. Mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin. Al-Hajj. Al-Hajj ayat 5 nggih. Al-Hajj ayat 5. Mau baca terjemahan Ibu. Al-Hajj ayat 5 Bu. Monggo. Siapa yang mau baca siapa? Nanti saya terangkan insyaallah. Sebagaimana dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi. Monggo. Ayat 5 nggih. Al-Hajj ayat 5. Ketemu? Angel nggih. Oh, sebentar. Nggih, ayat 5 Al-Hajj. Nggih. Nggih. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat ini kering, kemudian tidaklah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menemukan berbagai jenis pasangan tumbuhan. Ya, jadi sebelum itu kan proses penciptaan manusia. Begitu Allah jadikan dalam bentuk segumpal daging dan seterusnya itu sebelum nyawa diinstalkan itu kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, mukhallaqatin am ghairum mukhallaqatin. Sebagaimana ayat tadi itu, mukhallaqatin wa ghairum mukhallaqatin. Kalau malaikat nanyanya, ya Allah, apakah mukhallaqah
dilanjutkan penciptaannya, atau ghairu mukhallaq, atau enggak jadi diteruskan penciptaannya. Kalau Allah berfirman terus, maka malaikat bertanya, ya Allah, bagaimana nasib bagian takdirnya orang ini? Kata Allah, lihat, pergi ke Lauhul Mahfuz, lihat di situ. Pergi ke buku induk Ummul Kitab Lauhul Mahfuz, takdir makhluk, takdir janin ini ada di situ. Maka kemudian malaikat berangkat ke Lauhul Mahfuz, dikopi takdirnya yang ada di Lauhul Mahfuz, dipastekan ke janin, sekaligus diinstalkan rohnya itu. Nah, semuanya sudah terinstal dengan baik, lengkap dengan takdirnya. Makanya kita ini sebenarnya hidup tinggal menjalani takdir. Tapi ingat kemarin ya, kalau ngomong takdir harus dari dua sisi. Sisi Allahnya kepada kita yang memang sudah Allah takdirkan semuanya, dan kita tenang-tenang saja. Gak usah khawatir, gak usah risau. Orang risau biasanya karena keyakinan tentang takdir lemah biasanya. Kenapa? Karena yang menetapkan takdir kita, bahkan alam semesta ini, Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, Allah yang maha sayang, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha pemaaf, Allah yang hobinya memaafkan, Allah yang senang menutup aib hamba-hambanya. Pokoknya tenang-tenang aja. Tapi fokus kita sekarang adalah terkait perintah Allah saja. Perintah Allah untuk saya apa dalam menghadapi apa yang terjadi sekarang. Allah suruh kita berusaha, ya kita berusaha. Allah suruh berdoa, kita berdoa. Allah suruh kita zikir, kita zikir. Allah suruh kita sedekah, kita sedekah. Allah suruh silaturahim, kita silaturahim. Udah fokus pada perintah Allah aja. Gak usah sibuk dengan apa yang menjadi hak mutlak Allah berkaitan dengan takdirnya. Tapi kita lebih fokus kepada perintah Allah untuk saya apa, dah gitu aja. Itu ya diantaranya. Terus kalau Allah berfirman gak jadi penciptaannya, maka kata Imam Al-Qurtubi, janin itu akan dibuang oleh rahim dalam bentuk keguguran itu biasanya. Ngoten nggih. Nah, itu sudah berarti itu memang semuanya atas perintah Allah gitu. Jadi bukan tidak perintah Allah, itu semua atas perintah Allah. Makanya setiap orang hidup sudah pasti sudah ada garis takdirnya masing-masing. Nah, bagian garis takdir untuk kita itu namanya nasib. Nasib itu bagian artinya. Kalau takdir seluruh alam kan ada di Lauhul Mahfuz itu. Termasuk kita bagian dari alam itu sendiri. Nah, bagian kita ketemu ini, kita ketemu nasib kita ini. Ini bagian dari takdir kita ketemu. Nah, pertemuannya ini macam-macam. Ada yang ya bertemu berpisah, ada yang bertemu sampai jadi suami istri ya juga ada. Ada yang bertemu sampai jadi besan, ada yang bertemu sampai jadi ipar, macam-macam. Itu seperti itu. Kalau Allah berkehendak nggak ada yang sulit, walaupun Betawi Aceh jadi kalau Allah berkehendak. Ngaten nggih. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semua itu sehingga makna roh itu. Yang demikian itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran seperti firman-Nya yang artinya telah datang ketetapan Allah. Qad ja'a amrullah, sungguh telah datang amrullah, itu keputusan Allah atau ketetapan Allah atau takdir Allah atau perintah Allah, itu sama aja. Artinya apa yang diperintahkan dan ditetapkannya, lalu Allah berfirman, jadilah kun fayakun, maka dia pun jadi. Itu perintah Allah. Makanya roh itu berarti masuk dalam perintah Allah itu, yaitu perintah apa? Kun fayakun itu. Kun jadilah, fayakun maka jadi. Makanya Allah itu dzukun. Allah itu pemilik kun. Dzu itu pemilik kun. Dan kunnya Allah pasti jadi itu. Kun fayakun. Begitu pula firman-Nya yang artinya tiadalah bermanfaat sedikit pun kepada mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah di waktu ketetapan siksa Rabbmu datang. Ketika adab datang, selain Allah yang dia sembah enggak bisa nolong. Justru nanti yang disembah selain Allah itu ikut dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Tidak ada ketetapan dalam Al-Quran yang disembah selain Allah nanti juga akan dilemparkan, dibawa masuk ke dalam neraka. Ada yang nanya, berarti Nabi Isa masuk neraka dong, saat kan Nabi Isa disembah. Kata para ulama, enggak, mereka tidak pernah menyembah Nabi Isa. Karena yang mereka sembah itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Dan itu yang disembah-sembah itu belum tentu Nabi Isa juga kan. Nabi Isa tidak ada yang tahu kayak apa bentuk wajahnya kan. Kalau mohon maaf ya, di agama sebelah itu kan Nabi Isa itu digambarkan sesuai dengan bangsanya kan.
Itu yang banyak di Indonesia itu yang versi Eropa itu. Ya, versi Cina beda lagi loh Nabi Isa itu bentuknya. Nanti versi yang kulit hitam beda lagi bentuknya. Berarti memang itu bukanlah gambar atau bentuk wajah asli Nabi Isa alaihissalam. Yang saya pernah baca itu ada dalam Sahih Muslim itu. Nabi Isa itu Nabi ketemu langsung dengan beliau ketika beliau sedang mi'raj di langit yang kesekian itu. Yang jelas Nabi Isa itu rambutnya selalu basah dan meneteskan air seperti tetesan-tetesan mutiara. Kalau mengenai bentuknya, kulitnya saya kurang tahu. Ada detail di Sahih Muslim itu, saya kurang jelas bacanya saat itu. Nah, tapi nggak kayak yang digambar itu. Terus itu siapa? Wallahu a'lam bishawab. Makanya kata para ulama, Nabi Isa tidak akan masuk neraka karena yang disembah oleh orang sebelah itu bukan Nabi Isa. Karena kalau dalam keyakinan kita kan itu orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Allahu Akbar. Artinya adalah perintah yang diperintahkan Allah untuk menghancurkan mereka. Begitu pula firman-Nya yang artinya tidak ada kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Dalam firman Allah katakanlah, yang artinya katakanlah roh itu termasuk ketetapan Robku. Tidak ada sesuatu yang menunjukkan bahwa roh itu lama dan bukan makhluk. Sebagian telah menafsiri ayat ini sebagai berikut. Ketetapan Allah berlaku di dalam badan makhluk, yang begitu pula kekuasaannya. Saya terangkan dulu ya. Semua makhluk kena aturan Lauhul Mahfuz. Satu-satunya yang tidak kena aturan Lauhul Mahfuz hanya Allah saja, Al-Khaliq. Saya ulang ya. Semua makhluk kena aturan Lauhul Mahfuz. Semua makhluk, termasuk kita ini. Satu-satunya yang tidak kena aturan Lauhul Mahfuz itu hanya Al-Khaliq. Siapa? Allah. Makanya Allah itu punya kuasa untuk menetapkan dan menghapus. Ini ayatnya berkenaan dengan takdir diantaranya terkait Lauhul Mahfuz. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Coba baca terjemahnya, Bu. Ada di surah Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Silakan baca terjemahannya. Surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat 39. Ya, monggo siapa yang ketemu? Ye. Terus Lauhul Mahfuz itu. Nggih, terus Sampun ya. Jadi yang di Lauhul Mahfuz itu sudah Allah tetapkan belum? Sudah. Bahkan sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Pertanyaannya, kita bisa merubah takdir itu enggak? Kita bisa merubah takdir itu enggak? Enggak bisa kita. Kita enggak bisa. Yang bisa merubah itu siapa? Allah. Itu ya ayatnya tadi. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah berkuasa menghapus dan menetapkan apapun yang Allah kehendaki di Lauhul Mahfuz itu. Di Lauhul Mahfuz itu yang berkuasa menetapkan dan yang menghapus adalah siapa? Allah. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah bisa? Karena Allah tidak kena aturan Lauhul Mahfuz. Makanya pernah ada orang negur saya ketika saya bicara tentang mukjizat seorang nabi misalnya. Orang itu mengatakan gini. Saat itu saya ceramah di Indonesia Power, kan orang-orang matematika semua, orang-orang eksak lah gitu. Ketika saya menerangkan itu, kata mereka, berarti Allah melanggar hukumnya dong Ustaz. Melanggar hukum sunnatullah yang telah Allah tetapkan sendiri. Saya jawab, Allah enggak melanggar. Yang kena aturan hukum sunnatullah itu makhluk, saya bilang. Yang kena aturan Lauhul Mahfuz itu makhluk. Allah sebagai Al-Khaliq tidak kena aturan Lauhul Mahfuz. Sehingga Allah berkuasa menetapkan, menghapus dan atau menetapkan apapun yang Allah kehendaki. Sehingga catatannya di Lauhul Mahfuz itu mungkin enggak berubah kalau Allah mau. Mungkin kalau Allah mau. Tapi kalau cuma kita yang mau, enggak mungkin. Kenapa? Karena kita tidak punya kuasa untuk merubah ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz itu. Yang punya kuasa siapa? Allah. Maka Allah tunjukkan kehendaknya. Ada dalam doa misalnya.
Sehingga Nabi menyabdakan, la yaruddul qada'a wal qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali doa. Itu pemberitaan dari Nabi itu. Dan Allah meletakkan kehendaknya pada doa. Berarti kalau kita ingin memperbaiki nasib, di antaranya adalah dengan doa itu. Di antaranya. Bisa dimengerti ya? Di antaranya lagi apa? Dengan apa? Dengan usaha kan? Ya namanya juga usaha. Selebihnya terserah Allah. Kalau bahasa Al-Qur'annya apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah apa saja pada satu kaum itu hingga kaum itu berusaha untuk merubahnya. Yang rubah siapa? Allah, bukan kita. Kita mah hanya taat aja itu. Itu seperti itu. Termasuk di antaranya adalah kata Nabi, kalau ada yang bisa mendahului ajal, maka itu adalah ain, kata Nabi. Maka doa berlindung kepada Allah dari penyakit ain itu penting. Karena kalau ada yang bisa mendahului ajal itu adalah ain. Maka Al-Falaq An-Nas jangan sampai copot itu. Al-Falaq An-Nas itu penting sekali itu kita baca. Karena Nabi yang menyabdakan itu. Kalau ada yang bisa mendahului ajal, maka itu adalah ain, kata Nabi. Nah, jadi ini harus diperhatikan betul-betul. Kenapa? Karena sejatinya kalau kita sendiri tidak bisa merubah takdir itu. Yang punya kuasa itu siapa? Yang menciptakan takdir itu sendiri. Siapa? Allah. Itulah. Makanya kita harus berdoa. Makanya kita juga ya berlindung kepada Allah dari ain tadi. Kita ya berusaha semampu kita sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Nah. Lanjut. Cuma kita enggak boleh gampang putus asa. Nah, kalaupun kita ngomong, aduh mentok Ustaz tidak mungkin, maka kita katakan ya memang enggak mungkin bagi saya. Bagi Allah enggak ada yang tidak mungkin. Mustahil bagi saya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Udah baik-baik sama Allah aja udah. Baik-baik sama Allah. Mau kepada siapa lagi kalau enggak sama Allah? Seperti itu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi hidup itu hanya wang sinawang hidup itu. Wang sinawang itu kan orang sini ngelihat sana ngelihat sini. Padahal masing-masing dengan pertarungannya sendiri-sendiri nggih. Tapi apapun namanya, di ring manapun kita berada, asal dekat dengan pertolongan Allah, insyaallah lah. Semuanya akan bisa dilalui dengan baik. Kalau kita mengatakan tidak enak Ustadz, hal yang enggak enak di muka bumi ini sengaja Allah buat memang. Saya ulangi, hal yang enggak enak di muka bumi ini sengaja memang Allah buat. Supaya kita tahu bahwa bumi ini enggak enak, dunia ini enggak enak. Iya makanya kan gitu. Supaya kita tahu bahwa dunia ini enggak enak. Kalau mau enak terus nanti di surga. Nggih. Kalau mau enak terus nanti di surga. Makanya jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Jadikan sebagai kendaraan untuk kita menuju kepada Allah. Allahu Akbar. Lanjut. Sampai mana tadi Bu? Hal ini ya? Hal ini menjadi dasar bahwa makna roh dalam ayat ini adalah roh manusia maksudnya. Memang ada perbedaan pendapat antara kalangan salaf dan khalaf. Salaf itu kelompok terdahulu ya, masyarakat Islam generasi awal. Kalau satu pendapat mengatakan orang yang hidup sebelum di abad ketiga. Jadi orang hidup di abad ketiga Hijriah itu masuknya dalam kategori salaf. Kalau mau lebih rinci, salaf itu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu salaf namanya. Berarti Imam Syafi'i masih salaf. Imam Bukhari masih salaf berarti. Imam Hambali itu masih salaf. Dan khalaf, mayoritas salaf generasi pertama dalam Islam ya. Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan bahkan semuanya berpendapat bahwa roh yang ditanyakan di dalam ayat ini bukan roh Bani Adam. Tapi roh yang dikabarkan Allah di dalam kitabnya yang akan bangkit pada hari kiamat bersama para malaikat. Merupakan malaikat yang agung. Telah disebutkan di dalam As-Sahihain Bukhari Muslim dari hadis Al-A'mash, dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Abdullah, dia berkata, saat aku sedang berjalan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lorong Madinah dan beliau menyandarkan tulang ekornya ke sandaran, kami melewati beberapa orang Yahudi
Sebagian di antara mereka berbisik kepada sebagian yang lain, tanyakan kepadanya tentang roh. Tapi sebagian yang lain berkata, jangan bertanya kepadanya, karena siapa tahu dia akan mengabarkan sesuatu yang tidak kalian sukai tentang roh itu. Yang lain berkata, kalau begitu biar kami saja yang bertanya kepadanya. Lalu ada seorang yang berdiri, saya bertanya, wahai Abul Qasim, apakah roh itu? Rasulullah Muhammad SAW diam dan tak menjawab pertanyaan itu. Maka aku tahu bahwa ada wahyu yang turun kepada beliau. Ketika aku bangkit, kulihat wajah beliau sudah ceria, lalu bersabda kepadanya, membacakan ayat yang baru turun. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang ruh. Quli ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Nabi bahwa ruh itu urusan atau ketetapan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberi ilmu tentang ruh itu kecuali sedikit. Al-Isra ayat 85. Sebagaimana yang diketahui orang-orang Yahudi itu bertanya tentang sesuatu yang tidak diketahui kecuali dengan wahyu. Yang demikian itu berarti roh yang ada di sisi Allah dan tidak diketahui manusia, sedangkan roh Bani Adam bukan termasuk hal gaib. Roh ini banyak dibicarakan para pemeluk berbagai agama dan yang lainnya yang jawabannya tidak berasal dari tanda-tanda kenabian. Boleh jadi ada yang berkata, Abu Syekh pernah berkata, kami diberitahu Al-Husain ibn Ibrahim, kami diberitahu Ibrahim bin Al-Hakam dari ayahnya dari As-Suddi atau As-Saddi dari Abu Malik dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, orang-orang Quraisy mengutus Uqbah bin Abu Mu'aid dan Abdullah ibn Abi Umayyah dan bin Al-Mughirah menemui orang-orang Yahudi Madinah untuk menanyakan kepada mereka tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para utusan Quraisy itu menuturkan, di tengah kami muncul seorang yang mengaku nabi yang tidak berdasarkan agama kami dan tidak pula agama kalian. Orang-orang Yahudi bertanya, siapakah yang mengikutinya? Para utusan Quraisy menjawab, orang-orang yang hina di antara kami, yang lemah, hamba sahaya dan orang-orang yang tidak memiliki kebaikan. Adapun para pemuka kaumnya tidak mau mengikutinya. Cari sapa Abu Bakar yang melok, Sayyidina Utsman yang melok, malah termasuk yang generasi pertama. Sayyidina Ali ikut, Siti Khadijah malah tokoh sentralnya ikut. Memang wong ini gedabrus. Orang-orang Yahudi berkata sungguhnya telah tapi memang banyak di antara pengikut Nabi itu orang-orang lemah. Itu betul kalau itu. Orang-orang Yahudi berkata sungguhnya telah berlalu zaman seorang nabi yang muncul dan urusannya dalam keadaan seperti yang kalian gambarkan itu. Maka temuilah dia dan tanyakan tentang 3 perkara seperti yang kami perintahkan kepada kalian. Jika dia dapat menjawab 3 perkara ini, maka dia benar-benar seorang nabi. Jika tidak dapat menjawabnya, maka dia seorang pendusta. Tanyakan kepadanya tentang roh yang ditiupkan Allah kepada Adam. Jika dia memberikan jawaban kepada kalian bahwa roh itu berasal dari Allah, maka tanyakanlah kepadanya, bagaimana mungkin Allah menyiksa di dalam neraka sesuatu yang merupakan bagian darinya. Ketika hal itu ditanyakan kepada beliau, maka beliau bertanya kepada Jibril, sehingga Allah menurunkan ayat, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh tadi itu. Al-Isra 85 tadi itu ya. Katakanlah roh itu termasuk ketetapan Rabbku dan tidaklah kalian diberi pengetahuan selain sedikit, melainkan sedikit. Bila beliau menjawab roh itu adalah makhluk Allah dan ia bukan bagian dari Allah. Tegas sampai mengatakan roh itu adalah makhluk Allah dan bukan bagian dari Allah. Jadi dia bukan bagian dari sesuatu zat yang menempel pada zat Allah, bukan sifat yang menempel, dia adalah makhluk, itu seperti itu. Hal ini dapat dijawab sebagai berikut. Isnad di sini tidak bisa dijadikan hujjah karena itu merupakan penafsiran As-Suddi dari Abu Malik yang di dalamnya terdapat hal-hal yang diingkari. Susunan kalimat di dalam kisah itu yang termuat di dalam kitab-kitab Sahih dan Musnad bertentangan dengan susunan kalimat As-Suddi. Hal ini diriwayatkan Al-Amash dan Al-Mughirah bin Muqsim dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah. Dia berkata, Nabi Muhammad SAW melewati beberapa orang Yahudi dan aku berjalan bersama beliau. Mereka menanyakan tentang roh. Abdullah berkata, beliau diam saja dan menurut perkiraanku ada wahyu yang turun kepada beliau.
Maka turun ayat tadi, yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah roh itu termasuk ketetapan Rabbku dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit. Dalam pernyataan Abdullah juga disebutkan bahwa orang Yahudi itu berkata, begitu pula yang kami dapatkan di dalam Taurat bahwa roh adalah ketetapan Allah. Hadis ini diriwayatkan Jarir bin Abdul Hamid dan lain-lainnya dari Al-Mughirah. Sementara Yahya, Zakaria dan seterusnya, ini panjang pembahasannya, takut banyak pertanyaan. Silakan yang mau nanya dulu. Tanya, protes, marah boleh nih. Monggo silakan. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bagus. Saya bicara prinsip dasar dulu, Bu, ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Jadi kalau kita bicara ayat ini di surah Al-Hadid ayat 22, tidak ada hal yang terjadi di muka bumi ini, tidak pula yang menimpa kamu kecuali semuanya telah tercatat dengan baik di Lauhil Mahfuz sebelum kami merealisasikannya. Dan itu mudah bagi Allah. Maka kalau ibu nanya apakah itu takdir Allah, kalau pakai dasar ayat ini, ya, itu dulu. Tapi kan kita, para ulama kita terutama maksud saya, itu tidak terbiasa mengambil kesimpulan dari satu ayat, sementara ada ayat-ayat yang terkait. Saya ulang ya, para ulama kita itu tidak terbiasa mengambil kesimpulan dari satu ayat, sementara ada ayat lain yang terkait. Apa yang terkait? Misalnya gini, di surah Asy-Syams ketika Allah menciptakan manusia itu ternyata Allah beri pilihan. Apakah dia mau jahat atau menjadi takwa. Kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kalau mau jahat silakan, kalau mau takwa ya silakan. Tapi Allah bilang dalam ayat itu, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau jadi orang yang bertakwa beruntung karena dia telah membersihkan jiwanya. Tapi rugi kalau dia menjadi orang jahat karena dia mengotori jiwanya. Satu dulu, Bu, ya. Terus kalau kita lihat di surah Al-Kahfi ayat 29, Allah menyatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau mau beriman silakan beriman, kalau mau kafir silakan kafir, kata Allah. Tapi tanggung risikonya kalau milih kafir. Di ayat itu Allah terangkan tentang risikonya kalau ngambil kafir, milih kafir. Artinya ada masa di mana manusia itu bisa memilih sebenarnya. Nah, ketika dia kemudian bisa memilih, kok dia memilih yang salah, itu dia harus tanggung resikonya. Itu resiko pilihannya namanya. Jadi yang seperti ini, dan memang kita nggak bisa menyalahkan takdir, karena pilihan ada di dia. Kecuali dia dalam kondisi darurat di mana dia nggak bisa memilih. Seperti kasus Asia alaihissalam, beliau nggak bisa milih. Resikonya semuanya buruk. Itu takdir ya, itu memang takdir. Tapi ada hikmah di balik semua itu kan. Di mana satu, Asia dijaga oleh Allah dari Fir'aun, dan yang kedua, Asia ternyata direncanakan oleh Allah untuk mengasuh Nabi Musa saat bayi Musa itu masuk ke istana Fir'aun, dan beliau yang mengasuh dan yang melindunginya kan dari rencana pembunuhannya Fir'aun. Rupanya itu tugas beliau diantaranya. Makanya ditakdirkanlah beliau menjadi istrinya Fir'aun itu. Nah, tapi kalau di dalam kasus yang Ibu ceritakan tadi, dia bisa memilih enggak? Emang laki-laki cuma dia, nggak ada yang lain gitu. Emang yang naksir cuma dia, nggak ada yang lain. Emang yang baik cuma dia, nggak ada yang lain. Bener hatinya seutuhnya sama dia, tidak yang lain juga misalnya. Kan masih ada pilihan-pilihan yang bisa dia pilih. Ada halal, ada haram. Dia bisa pilih yang halal, kenapa pilih yang haram misalnya gitu. Itu pilihan itu. Makanya terus gini, ini arahan Allah. An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, itu arahan Allah. Apapun yang terjadi pada kamu karena kebaikan, apapun yang menimpa kamu dalam bentuk kebaikan, katakan dari Allah. Kalau yang buruk-buruk, katakan salahmu sendiri. Nah, jadi manusia itu oleh Allah diberi pilihan sebenarnya. Ada masa di mana manusia itu nggak bisa milih. Jenengan nggak bisa milih jadi orang Betawi, jadi orang Jawa, jadi orang Sunda, jadi orang
Sulawesi, Makassar, Bugis macam-macam. Iya. Enggak. Ibu mana? Oh, Jakarta. Kita nggak bisa pilih kita. Termasuk jenis kelamin kita nggak bisa pilih. Tapi ketika sudah lahir, apakah memutuskan untuk mengoperasi alat kelamin atau tidak, itu pilihan itu. Jangan seenaknya ngomong sudah takdir gitu. Dan memang kita nggak bisa menyalahkan takdir sebenarnya. Makanya untuk kasus-kasus di mana dia bisa memilih, itu bukan takdir itu sebenarnya. Kecuali pada kasus di mana dia tidak bisa memilih. Itu baru namanya takdir itu. Maksudnya selama orang itu masih memilih, dia harus bertanggung jawab dengan pilihannya, itu maksud saya gitu. Itu seperti itu. Ini untuk menggambarkan saja ya. Kan tadi saya katakan orang itu nggak akan bisa keluar dari ketentuan Lauhul Mahfuz. Saya nggak tahu ibu-ibu pernah nggak main game. Main game itu, kalau kita main game itu, kita bisa nggak keluar dari batas yang dibuat oleh programmer game itu? Nggak bisa. Kita pasti akan umek di lingkaran ya. Tapi supaya kita menang dalam lingkaran itu, boleh nggak kita berimprovisasi di dalam itu? Bisa. Saya dulu zaman saya masih SMP dulu main game itu berkelahi itu dalam saya nggak bisa keluar dari itu lingkaran itu. Tapi saya bisa berimprovisasi supaya saya bisa kuat dan menang lawan musuh saya. Tapi ya cuma di lingkaran itu. Ya. Dia mungkin tidak bisa keluar dari lingkaran takdir itu. Tapi Allah kasih dia pilihan-pilihan. Selama masih bisa memilih, tidak ada pilihan. Kalau nggak ada pilihan itu contohnya biasanya kan dalam kasus-kasus darurat. Saya ditelepon jamaah saya, Ustaz, ibu saya serangan jantung. Sama dokter mau disuntik pakai serum yang mengandung unsur babi. Boleh nggak Ustaz? Pak, disuntik dulu aja nanti nanya hukumnya, saya bilang gitu. Akhirnya diambil tindakan. Selang berapa waktu telepon saya. Alhamdulillah Ustadz, ibu saya selamat. Gimana hukumnya Ustadz? Pak, orang mau mati nanya hukum sampai itu, saya bilang gitu. Kalau mau mati itu babnya darurat. Nah, yang darurat begitu kita nggak ada pilihan namanya. Tapi kalau masih ada pilihan, setiap pilihan akan dipertanggungjawabkan. Termasuk ketika dia memutuskan untuk kawin dengan orang di luar Islam itu. Maka dia mempertanggungjawabkan itu. Karena itu pilihan dia yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, jadi para ulama tidak terbiasa mengambil kesimpulan dari satu dalil, sementara ada dalil lain yang terkait. Nah, makanya saya ulang dalam hal ini, saya berkaca juga pada firman Allah di surah An-Nisa ayat 79 tadi itu. Kalau yang baik-baik suruh bilang dari Allah, supaya kita nggak takabur. Tapi kalau yang buruk-buruk, katakan itu salah kita. Karena memang itu pilihan kita gitu. Nah, tapi ya tadi lagi-lagi baik-baik sama Allah. Ya kalau terlanjur yang lalu biarlah berlalu. Sekarang tobat minta ampun sama Allah, diperbaiki. Karena tidak ada kata terlambat selagi kita masih hidup. Itu seperti itu. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Mau yang lain silakan. Jelas semua. Atau tidak jelas semua. Kalau mengenai roh itu ada banyak riwayat sih memang ya. Tadi itu Ibnu Qayyim tetap pada berpegangan pada roh itu adalah makhluk ya, bukan khalik. Tapi maksud saya tadi Ibnu Qayyim itu mungkin ingin mempertahankan bahwa roh yang dimaksud itu adalah malaikat Jibril itu maksudnya, bukan roh yang rohnya anak Bani Adam. Tapi terlepas dari itu, memang ada kejadian menarik sebagaimana kutipan riwayat tadi itu. Ketika orang-orang Yahudi mendengar bahwa sudah ada nabi di Mekah, itu ketika beberapa orang Madinah akan berhaji, mereka titip ke orang-orang Madinah itu, nanti kalau kamu ketemu sama orang yang bernama Muhammad atau Ahmad, kamu coba tanyakan sama dia tentang 3 hal ini. Kalau dia bisa jawab, dia berarti dia bukan nabi. Suruh nanya, tapi kalau bisa jawab berarti bukan nabi. Itu orang Yahudi itu kelakuannya. Pertama, tanyakan tentang kiamat. Yang kedua, tanyakan tentang ruh. Yang ketiga, tanyakan tentang Ashabul Kahfi. Akhirnya orang-orang Madinah ini sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW, nanya 3 hal itu. Dan Nabi nggak bisa jawab 3-tiganya, itu nggak bisa. Tentang ruh, Nabi jawab tadi, kita tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Tentang Ashabul Kahfi, sampai sekarang Allah nggak kasih jawaban pastinya berapa kan? Itu. Yang ketiga, tentang kiamat, ilmu tentang kiamat di sisi Allah. Dan
Bahkan Nabi nggak diberitahu kapan kiamat itu. Nabi hanya diberitahu tentang tanda-tandanya saja. Berarti apa ini Bu? Berarti hakikat ruh itu nggak penting untuk kita cari tahu sebenarnya. Kenapa? Karena ini perkara rahasia milik Allah sebenarnya. Fokus kita sekarang perintah Allah terkait ruh apa? Tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Ya sudah, fokus itu aja. Kan begitu di Al-Quran tentang jiwa itu, tentang ruh. Disuruh apa kita? Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Udah, kita fokus tazkiyatun nafas. Pengkayaan hati, pengkayaan jiwa, pengkayaan rohani, penguatan rohani. Kita fokus di situ, karena itu perintahnya di situ. Yang kedua, kapan kiamat nggak penting. Yang penting apa? Persiapan menghadapi kiamat. Terutama kiamat sughra yang semua kita pasti mengalami. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentang berapa jumlah Ashabul Kahfi juga nggak penting berarti. Jumlahnya nggak penting jumlahnya. Yang penting apa? Spirit perjuangannya mempertahankan akidah. Spirit perjuangan mempertahankan akidah. Itu di tentang Ashabul Kahfi. Tentang berapa jumlah Ashabul Kahfi, karena Allah tidak memberitahukan berarti berapa jumlahnya nggak penting berarti. Pokoknya apa-apa yang Allah dan Rasulnya Muhammad SAW tidak beritahukan berarti nggak penting itu aja. Nah, kita nggak usah terlalu fokus ke situ. Fokus saja pada spirit yang Allah beritahukan dari kisah-kisah itu misalnya. Ngerti nggih? Wallahu a'lam bishawab. Jadi udah usahlah cari tahu mantunya Nabi Musa siapa, nggak usah. Atau besannya siapa, nggak usah. Selama Allah nggak kasih tahu berarti nggak penting itu aja. Monggo sebelum saya tutup ada lagi mungkin. Oke, monggo. Bagus. Kita sebenarnya nggak pernah milih sih Bu. Emang kita pernah milih? Nggak pernah milih. Kita itu dipilihkan. Dalam sistem demokrasi kita nggak pernah milih presiden. Kita dipilihkan. Yang gitu. Emang jangan pernah milih. Kita dipilihkan. Yang milih siapa? Partai toh. Buatan kula guyon. Tapi saya serius. Kalau kita bicara hakikat, kita tidak pernah memilih, kita dipilihkan. Satu dulu nggih. Yang kedua, terlepas dari itu. Saya cuma bisa berkata begini, terlepas dari semua itu, saya cuma ngomong gini aja. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan, itu aja. Jadi contoh misalnya. Ini bahasanya di tingkat RT lah misalnya, jenengan milih Pak RT, presiden keduren, RT mau. Anda kenal baik, kalau RT kan kenal baik, tetangga jenengan. Saya tahu ini orang baik, visi misi baik. Udah, aku milih Pak RT dengan harapan membaik lingkungan, karena ini orang baik. Jadi Ibu tahu betul orang baik. Rupanya seiring berjalannya waktu, dia tidak sebaik yang kita kira. Nah, Ibu dosa enggak? Insya Allah tidak. Kenapa? Karena Ibu sudah memilih menurut Ibu ini adalah orang yang baik, yang Ibu niatkan kebaikan atas orang ini. Jadi Ibu hanya mendapatkan apa yang Ibu niatkan saja, insya Allah. Insya Allah. Kecuali jenengan harus ngerti, tapi tetap wae lah itu baru. Takutnya masuk dalam ayat wa ta'awanu 'alal ismi wa la ta'awan 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah saling tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Takutnya masuk dalam ayat itu. Ngoten nggih? Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah seurusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa jazakillahu khairan Bu.